Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri. Pas di malam hari, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Kalibata adalah desa kecil yang tenang di pinggiran Purworejo. Jalannya sempit dan belum semua beraspal. Di kiri kanan masih banyak kebun pisang, sawah yang mengering di musim kemarau, dan rumah-rumah kayu beratap seng yang mulai berkarat. Udara di pagi hari masih dingin, ayam masih berkokok setiap subuh, dan suara pengajian dari musala terdengar sampai ke ujung gang. Namun di antara semua rumah itu, ada satu yang selalu dibicarakan warga. Rumah milik Pak Darto, seorang buruh tani, yang anak sulungnya dianggap sebagai sumber malu. Helmi namanya. Umurnya sudah menginjak 29 tahun, tapi kelakuannya seperti anak sekolah yang baru lulus. Tidurnya sampai siang, kalau bangun hanya duduk merokok di teras. Bicaranya besar, tapi kerjanya nol. Setiap hari, Helmi hanya mengandalkan uang dari orang tuanya. Kalau kehabisan rokok, ia akan memaksa adiknya, atau langsung minta ke ibunya. Tak jarang, suara bentakan keluar dari mulutnya hanya karena tak diberi uang. "Bu, punya duit nggak buat beli rokok?" kata Helmi sambil berdiri. Di depan dapur, ibunya yang sedang memotong sayur tak langsung menjawab. Tangannya berhenti, matanya menatap pisau. "Nggak ada, Le. Ibu baru dibayar lusa." "Tunggu dulu." Helmi mendengus keras. "Kemarin katanya ada." "Jangan bohong, Bu." "Ibu nggak bohong, Helmi. Yang kemarin buat bayar listrik," jawab ibunya pelan. "Ya udah, aku minjem sama Tika," ya kata Nia Sambi, berlalu ke kamar adiknya. Namun Tika menolak. "Mas, aku nabung buat bayar kuliah semester depan." "Jangan ganggu," ucap gadis belasan tahun itu, berusaha menahan tangis karena sering dimintai uang oleh kakaknya. Kamar kembali tegang. Ibu Helmi hanya bisa diam, tak kuasa menengahi. Sementara Pak Darto, yang baru pulang dari ladang, langsung memanggil Helmi ke depan rumah. "Kamu itu umur hampir kepala 3, Mi. Masih juga nyusahin orang tua. Kapan kamu kerja?" kata Pak Darto dengan nada keras. Helmi tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah ke arah jalan. "Bapak pikir gampang cari kerja di kampung ini? Ndak usah milih kerja, jadi kuli juga nggak apa-apa. Yang penting halal," bentak Pak Darto. "Anak-anak seusiamu di kampung sini sudah punya rumah, sudah punya anak. Kamu malah ngerokok dari duit ibu. Ya udah, kalau bapak nggak senang, aku pergi aja dari rumah," teriak Helmi, bangkit dan berjalan masuk. "Jangan, kumaeng, pergi sekalian. Kalau nggak bisa ngertiin susahnya hidup orang tuamu," balas Pak Darto sambil menahan emosi. Malam itu, suasana rumah sunyi. Tidak ada yang bicara. Tika dan dua adik Helmi yang lain hanya bisa mendengarkan dari kamar mereka. Ibu Helmi duduk di ruang tengah, menatap dinding kosong dengan mata sembab. Pak Darto sudah tidur di balai bambu depan rumah dengan kain sarung menutupi tubuhnya. Helmi tetap di dalam kamar, menghabiskan 2 batang rokok sambil menahan amarah. Esok paginya, kabar tentang pertengkaran itu sudah sampai ke telinga tetangga. Bu Yati, Bu Karsih, bahkan Pak Lurah sempat menyinggung Helmi saat ronda malam. Anak-anak yang lewat depan rumah Helmi dimarahi jika berhenti lama-lama. "Jangan sering main ke situ, nanti ketularan malas," kata seorang ibu pada anaknya. Helmi makin tertekan, tapi tekanan itu tak mengarah ke kesadaran, melainkan pada kemarahan. Ia mulai merasa seluruh kampung menjatuhkannya. Setiap langkahnya dipantau, setiap kesalahannya dibesar-besarkan. "Masih di rumah, Hel?" tanya Pak Taryo, tetangga sebelah, saat Helmi duduk di warung. "Ngapain nanya begitu, Pak?" jawab Helmi ketus. "Ya, biasanya anak seusiamu udah kerja, udah berkeluarga." Helmi berdiri dan langsung pergi, tak tahan lagi dipermalukan. Dalam pikirannya, semua orang hanya bisa menghakimi. Tak ada yang mengerti kalau hidup ini tak semudah yang mereka bayangkan. Tapi dalam-dalam hatinya, Helmi tahu dirinya sendiri yang memilih hidup seperti ini. Ia hanya tak sanggup menerima kenyataan. Beberapa malam berikutnya, suasana rumah makin dingin. Tidak ada obrolan di meja makan. Ibu Helmi hanya menyediakan nasi dan tahu goreng, lalu pergi ke kebun. Pak Darto jarang pulang. Tika pun lebih sering menginap di rumah temannya karena tidak tahan mendengar teriakan kakaknya yang makin kasar. Helmi makin merasa sendirian. Ia tahu dirinya menjadi beban, tapi setiap kali ingin berubah, ada rasa gengsi yang lebih kuat dari rasa malu. Ia sering diam-diam menangis di kamar. Tapi besoknya tetap merah-merah kalau tak diberi uang. Malam itu,
Ketika seluruh rumah sunyi, Helmi duduk sendiri di depan jendela. Rokok terakhirnya sudah habis, dan tak ada uang di dompet. Ia menatap langit yang mendung, lalu menoleh ke kamar orang tuanya. Tak ada suara. Di balik rasa kesalnya, ada perasaan bersalah yang mengganggu dadanya. Tapi perasaan itu tak cukup kuat untuk membuatnya meminta maaf. Helmi kembali ke kamarnya, membaringkan tubuh di kasur yang usangnya mulai terasa keras. Ia memejamkan mata, tapi tak bisa tidur. Bayangan-bayangan cibiran orang kampung, suara bentakan ayahnya, dan wajah adik-adiknya yang takut terus muncul di kepalanya. Semakin malam, ruang kamarnya terasa semakin sempit. Dan pada malam yang sama, untuk pertama kalinya Helmi berpikir serius untuk pergi, tapi tidak ada satupun di rumah itu tahu bahwa niat itu bukan karena ingin mandiri, melainkan karena Helmi ingin menghilang dari semua mata yang memandang rendah. Ia belum tahu akan kemana, tapi ia yakin satu hal. Ia harus keluar dari Kalibata. Entah untuk apa, entah sampai kapan. Helmi membuka matanya saat langit belum benar-benar terang. Masih terdengar suara ayam dari kejauhan, dan hawa pagi di desa Kalibata menusuk dingin hingga ke tulang. Tapi pagi itu berbeda. Tak ada lagi suara bapaknya dari dapur Takeda aroma nasi liwet, dan tak ada wajah adik-adiknya yang biasanya lewat depan kamar. Semuanya terasa kosong, karena satu hal. Keputusannya sudah bulat. Ia akan pergi dari rumah, tanpa pamit, tanpa tujuan. Hanya ingin pergi sejauh mungkin dari cibiran orang kampung. Uang sisa pemberian ibunya semalam, 2 lembar 50 ribuan, dan beberapa lembar kecil, ia selipkan di dalam kaos kaki. Uang itu hanya cukup untuk ongkos, dan makan 2 kali. Tapi, ia tak peduli. Ia hanya ingin menjauh. Tanpa menoleh ke dalam rumah, Helmi menyusuri jalan kecil menuju terminal desa. Langkahnya cepat, seperti dikejar sesuatu yang tak kelihatan. Dalam hati, ada sesak yang tak bisa ia ungkap, tapi rasa malu lebih kuat dari semua itu. Perjalanan ke Tegal memakan waktu hampir 3 jam. Di dalam bus, Helmi hanya duduk menatap jalanan, tanpa tidur, tanpa bicara pada siapapun. Sampai akhirnya bus menurunkannya di dekat pasar besar. Jalanan padat, suara klakson bersahutan, dan aroma campur aduk dari pasar menyambut langkah pertamanya di kota yang asing. Ia berdiri lama di trotoar, bingung harus kemana. Tak ada yang menunggu, tak ada rencana, dan tak ada kenalan di kota itu. Helmi mengitari area pasar, menelusuri gang-gang sempit dan deretan toko. Ia menemukan sebuah langgar kecil di dekat los sayur dengan lantai semen yang dingin dan tak berpagar. Malam itu, ia tidur di teras langgar, hanya beralaskan jaket lusuh dan tas plastik kecil berisi pakaian. Tidak ada mimpi, hanya dingin dan suara gubrak-gubrak pedagang yang mulai buka sejak subuh. Pagi berikutnya, Helmi mencoba mencari pekerjaan. Ia menyisir toko-toko, menawarkan diri untuk bantu angkat barang atau jaga warung. Tapi tak satu pun menerima. Sudah ada orangnya, kata pedagang buah. Masih baru ya? Di sini susah masuk kalau nggak ada kenalan, kata tukang beras. Di warung kelontong, ia ditatap dari ujung kepala sampai kaki. KTP luar kota ya? Maaf, kita butuh yang sudah lama tinggal di sini, ucap pemiliknya ketus. 3 hari berlalu, dan uangnya habis. Makan pun hanya sekali sehari. Itu pun hasil minta sisa dari pedagang gorengan. Helmi makin terpojok. Ia mulai perhatikan para tukang parkir di sekitar pasar. Salah satu di antaranya, pria bertubuh besar bernama Ujang, tampak mengatur motor dengan gaya seenaknya. Ujang dan 2 orang lain menjaga area parkir depan pasar. Di Sadet Lane, masih ada 2 tempat lagi yang terlihat dikuasai kelompok lain. Sore itu, Helmi memberanikan diri mendekat ke salah satu dari mereka. Bang, saya butuh kerja. Bisa bantu-bantu parkir di sini nggak? Tanyanya pelan. Ujang menoleh, menatap Helmi dari atas ke bawah. Kerja? Situ siapa? Baru muncul, udah minta tempat. Saya butuh makan. Nggak usah digaji, yang penting dikasih makan sama rokok bang. Laki-laki satunya tertawa kecil. Hidup itu keras bro, bukan tempat minta-minta. Tapi Ujang diam sejenak, lalu berkata, besok pagi, datang aja ke ujung belakang. Kalau lo kuat berdiri dari pagi sampai sore, gue kasih spot kecil deh. Tapi setoran harus tetap. Helmi mengangguk cepat. Saya sanggup bang, terima kasih. Besoknya, Helmi datang lebih pagi dari siapapun. Ia berdiri di lahan sempit dekat tukang tahu, memandu pembeli yang ingin parkir motor. Namun ternyata, tidak semudah itu. Beberapa tukang parkir lain tak senang kehadirannya. Sini udah punya orang, lo jangan asal comot tempat, teriak salah satu dari mereka. Saya cuma bantu mas, gak ambil semua. Cuma,
Sedikit, jawab Helmi. Kalau gue bilang jangan, ya jangan. Bentaknya lagi. Helmi mundur, menahan emosi. Ia kembali ke ujung pasar, menghindari keributan. Tapi sore harinya, Ujang datang dan memberi 1 bungkus nasi dan sebatang rokok. Lumayanlah, buat awal, besok datang lagi. Dari situ, Helmi mulai paham, dunia di pasar keras, dan hanya yang tahan banting, yang bisa bertahan. Ia belajar menahan lapar, belajar memindahkan ego, dan belajar untuk tidak banyak bicara. Setiap hari, ia berdiri dari pagi sampai sore, memandu kendaraan, dan sesekali membantu angkat barang dagangan. Tapi tetap saja, ia dipandang rendah. Banyak yang menyuruh seenaknya. Tak sedikit yang mengomel hanya karena motornya kesenggol sedikit. Namun, di balik semua itu, Helmi menyimpan satu rasa yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sabar. Ia sadar dirinya memang datang sebagai orang asing. Sebagai pemula yang harus menunduk kalau ingin bertahan. Tapi ada kalanya, ketika malam tiba dan ia kembali tidur di langgar, tubuhnya mulai gemetar karena kedinginan, dan perutnya kosong. Rasa sabar itu berubah jadi luka yang mengendap. Ia menatap lenggit-lenggit langgar yang remang, mendengar suara azan dari musala sebelah, dan memejamkan mata. Saat matanya menutup, bayangan wajah ibunya melintas sekilas. Wajah yang letih, tapi lembut, lalu suara bapaknya menyusul. Bukan marah, tapi suara lirih ketika pernah bilang, kalau kamu sudah susah, baru tahu artinya hidup. Malam makin larut, hujan rintik mulai turun, dan Helmi, yang tubuhnya menggigil di lantai langgar, hanya bisa memeluk lutut dan menatap kosong keluar. Ia belum tahu akan sampai kapan hidupnya seperti ini, tapi ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Dan untuk saat ini, ia hanya bisa diam, menunggu sesuatu yang belum tentu datang. Langit masih gelap saat Helmi terbangun oleh suara roda gerobak dan teriakan pedagang yang membuka lapak. Badannya pegal karena semalam tidur beralaskan kardus tipis di depan toko yang belum buka. Hujan tadi malam membuat celananya masih lembab, dan udara pagi yang menusuk tulang tidak memberinya pilihan selain bangkit lebih awal. Ia menyeka wajah dengan tangan kosong, lalu menepuk-nepuk lututnya sebelum berdiri. Wajah-wajah asing lewat di hadapannya tanpa peduli. Tapi ia tahu, pasar pagi bukan tempat untuk mengeluh. Siapa yang lambat akan disingkirkan. Helmi segera menuju lahan parkir di ujung pasar, tempat kecil yang sudah diberi izin oleh Ujang. Ia mulai menggiring motor-motor pembeli yang datang, memberi aba-aba dengan tangan, dan sesekali membantu mengangkat belanjaan. Setelah 2 minggu, ia mulai dikenali. Para pedagang memanggil namanya, beberapa bahkan memberinya gorengan atau sisa sarapan. Meski tidurnya masih di emperan, tapi ia tidak lagi merasa asing. Sedikit demi sedikit, ia bisa menahan gengsi. Ayo, sini parkirnya. Aman bu, saya jaga terus, katanya sambil memindahkan motor ke posisi rapi. Helmi ya, rajin banget. Sekarang, komentar seorang ibu penjual telur. Iya bu, daripada tidur-tiduran doang, jawabnya sambil tersenyum. Ujang, yang memperhatikan dari kejauhan, mulai melihat perubahan dalam diri Helmi. Beberapa kali, ia menyuruh Helmi bantu angkut barang ke toko, atau bantu pedagang di los belakang. Saat musim hujan mulai datang dan banyak tukang parkir absen, Helmi tetap hadir. Tidak banyak protes, tidak banyak omong kosong. Beberapa bulan berjalan. Suatu pagi, saat Helmi sedang duduk makan nasi bungkus di belakang kios sembako milik Pak Rifan, pemilik toko itu menepuk bahunya. Mi, kamu bantuin di toko aja. Anak saya pindah kerja, jadi kurang orang. Helmi menoleh cepat. Serius Pak? Ya, kamu saya lihat rajin. Bantu angkat karung, nyapu, sama jagain kalau saya keluar. Helmi langsung mengangguk. Siapa? Terima kasih banyak. Hari-hari berikutnya, ia mulai kerja dari jam 5 pagi sampai sore. Mengangkat beras, menyusun kardus mie instan, dan mencatat pembelian. Malamnya, ia tetap tidur di emperan toko yang sama, tapi kini tak lagi diburu preman. Ia bahkan punya tempat tidur lipat bekas, dan 2 setel baju bersih dari sisa gajinya. Untuk pertama kalinya sejak kabur dari Kalibata, Helmi merasa hidupnya berjalan ke arah yang ia inginkan. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, Pak Rifan pamit pergi ke Semarang selama 2 hari. Ia menyerahkan kunci toko dan menitipkan semua tanggung jawab pada Helmi. Di dalam lemari, ada uang hasil penjualan. Jangan debut, saya percaya kamu, kata Pak Rifan sambil menyerahkan kunci. Helmi mengangguk. Siapa? Tapi saat malam datang, toko sepi, dan angin dingin berhembus lewat celah rak. Pikiran Helmi mulai tidak tenang. Ia tahu betul tempat brankas kecil di pojok ruangan. Ia juga tahu
Jumlah uang di dalamnya tidak sedikit. Tangannya mulai gatal. Ia duduk di lantai belakang, menatap kunci di tangannya. Cuma 500.000, buat tambah modal jualan kecil-kecilan, bisiknya pelan. Tapi pikirannya tidak berhenti di situ. 500, jadi 1 juta lalu 2 juta. Sampai akhirnya ia berdiri, membuka brankas itu pelen-pelen. Pagi harinya, toko itu kosong. Helmi sudah pergi sebelum matahari terbit. Ia naik bus. Kota menuju arah barat. Membawa tas kecil dan plastik kresek berisi uang jutaan rupiah. Ia tak menoleh lagi. Tak ada perasaan bangga, hanya takut dan gelisah. Ia tak tahu apakah Pak Rifan akan mencarinya, atau apakah polisi akan turun tangan. Tapi ia tak berani menunggu. Ia tiba di kota kecil di luar Tegal, tempat yang tak terlalu ramai, tapi cukup untuk bersembunyi. Dengan sisa uang itu, ia menyewa lapak box kecil dekat perempatan, dan mulai jualan kelontong, mie instan, air mineral, sabun batang, dan rokok eceran. Barang ia beli dari grosir kecil, sebagian ia titip ke pedagang kaki lima. Pemasukan tidak banyak, tapi cukup untuk makan dan bayar sewa lapak. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya memberi rasa aman. Setiap malam, Helmi susah tidur. Ia mulai sering gelisah, merasa seperti diawasi. Saat seseorang terlalu lama berdiri dekat lapaknya, ia curiga. Ketika polisi patroli lewat, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu kesalahan yang ia tinggalkan belum selesai. Setiap kali membuka laci uang, ia teringat kunci brankas di toko Pak Rifan. Dan setiap kali menghitung hasil jualan, wajah Pak Rifan yang kecewa muncul di bayangannya. Kenapa sih? Gak bisa tenang, gerutunya sendiri saat duduk di depan lapak. Malam hari, jalanan sepi. Hanya ada suara motor sesekali lewat. Kadang ia melihat bayangan sendiri di kaca etalase yang redup. Wajahnya mulai tirus, matanya cekung, dan kulitnya kusam. Tapi bukan karena sakit, melainkan karena rasa takut yang tak pernah reda. Tak ada yang mengejarnya, tak ada yang menegurnya, tapi justru itu yang membuatnya makin merasa dicekik. Suatu malam, saat ia hendak menutup lapak, lampu di perempatan tiba-tiba mati. Gelap dan hening. Ia berdiri, menatap ke arah jalan, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang lewat membawa suara seperti desahan. Tubuhnya merinding. Ia buru-buru menarik terpal dan mengunci laci uang. Tapi saat menunduk, ia merasa seperti ada sesuatu lewat di belakangnya. Tak ada suara, tapi udara berubah dingin. Helmi menelan ludah, lalu duduk perlahan. Ia memegang lututnya yang mulai gemetar. Dan malam itu, ia kembali tidur tanpa bisa memejamkan mata. Takut bukan lagi karena polisi atau Pak Rifan, tapi karena ia merasa ada yang mulai mengikutinya. Bukan manusia, bukan suara, tapi sesuatu yang membuatnya terus ingin lari, meski sudah sejauh ini. Udara malam terasa lembab ketika Helmi menutup terpal lapaknya yang kini jauh lebih besar dari awal ia datang ke kota itu. 2 bulan terakhir, dagangan kelontongnya makin laris. Ia mulai menyediakan minuman dingin, kopi saset, bahkan roti, dan mie rebus untuk pelanggan malam hari. Beberapa sopir angkot dan pedagang kecil sering mampir untuk beli rokok atau sekadar ngopi sambil ngobrol. Ia tidak lagi tidur di emperan toko, melainkan di lantai belakang lapak yang ia tata dengan satu kasur tipis dan kipas kecil. Meski sederhana, tempat itu cukup membuatnya tenang. Meski rasa takut dari masa lalu belum sepenuhnya hilang, satu malam, saat ia sedang menyeduh kopi untuk pelanggan, datang seorang pria asing bertubuh tinggi, rapi, dan berwajah ramah. "Rok, jarum 2 Mi," ucapnya sambil meletakkan uang 50.000. Helmi mengangguk, menyerahkan rokok dan kembalian. Lalu melihat pria itu duduk di bangku kecil di sudut lapak. "Sering jaga malam terus?" tanya pria itu sambil menyalakan rokok. "Kalau bisa buka terus, ya saya buka. Namanya juga nyari makan," jawab Helmi santai. Pria itu memperkenalkan dirinya. Bayu Pranata. "Saya biasa kerja di proyek jalan, kadang kesini karena banyak klien di kota ini." Helmi mengangguk singkat, tak ingin terlalu menanggapi. Tapi malam berikutnya, Bayu datang lagi, beli rokok, lalu duduk lama, kadang membawa kopi kaleng, dan mulai akrab. Obrolan mereka makin panjang, dari soal harga barang, sewa lapak, hingga soal keuntungan bisnis di kota kecil. Bayu terlihat paham banyak hal. Ia juga mengaku punya beberapa kios sembako di 2 kota, dan menawarkan Helmi kesempatan ikut gabung. Di jaringan distribusinya, "Gini Mi, saya ini kan punya jalur dari pabrik. Barang lebih murah, bisa kamu jual lagi. Tapi harus modal awal. Nggak besar, cukup 25 juta. Nanti kamu saya masukin ke jaringan saya." Helmi terdiam. Tawaran itu terdengar besar. Tapi ia juga tahu,
Keuangannya sedang cukup baik. Simpanannya dari warung dan hasil kecil-kecilan sudah hampir menyentuh jumlah itu. Tapi saya belum tahu sistemnya gimana, Mas, ujarnya ragu. Bayu tertawa kecil. Santai, saya nggak nawarin ke sembarang orang. Kamu saya pilih karena saya lihat kamu rajin, bisa dipercaya. Lagi pula, saya orangnya jalan terus, nggak bisa ngawasi tiap cabang. Makanya, saya butuh mitra. Malam itu, Helmi tidur sambil memikirkan tawaran tersebut. Ia bolak-balik melihat kalkulator dan catatan harian. 25 juta adalah seluruh yang ia punya. Tapi di sisi lain, ia merasa ini bisa jadi jalan keluar dari warung kecil yang stagnan. Isak malamnya, ia menyerahkan uang itu secara tunai, tanpa kwitansi, tanpa saksi, hanya dengan satu kalimat dari Bayu. Tunggu 2 hari, saya kirim barangnya. 2 hari berlalu, Bayu tak muncul. Helmi masih tenang, berpikir mungkin sedang sibuk. Tapi ketika 5 hari lewat, dan nomor ponsel Bayu tidak aktif, Helmi mulai gelisah. Ia mondar-mandir di depan lapaknya. Hari ke-7, ia tak tahan lagi. Ia pergi ke warung dekat tempat pertama kali bertemu Bayu dan bertanya pada pedagang. Mas Bayu yang tinggi itu, biasa lewat sini nggak? Pedagang itu mengernyit. Nggak kenal, Mas. Baru dengar namanya. Helmi pulang ke lapaknya. Ia duduk di lantai, menatap rak-rak kosong, lalu melempar kaleng kopi ke dinding. Napasnya berat, tangan gemetar. Bodoh, kenapa percaya orang yang bahkan gak kamu kenal? Ia menendang rak mie instan hingga jatuh. Air mineral tumpah, kardus-kardus terinjak, matanya memerah, tapi tak ada air mata yang keluar. Malam itu, Helmi tak tidur. Ia hanya duduk diam, memandangi uang kembalian yang tersisa di laci, tak sampai 200.000. Semua hasil keringatnya hilang begitu saja. Pagi hari, ia tak membuka lapak. Terpal tetap tertutup, dan pembeli yang datang hanya melihat dari kejauhan. Hari-hari berikutnya, ia hanya keluar untuk membeli nasi bungkus, lalu kembali ke dalam ruang sempit di belakang lapak. Rasa malu menghantam. Setiap kali mendengar motor berhenti di depan, jantungnya berdetak kencang. Berharap itu Bayu, tapi yang datang hanya pelanggan biasa. Akhirnya, ia menutup warung sepenuhnya. Dagangan disingkirkan, etalase dikosongkan. Helmi kembali tidur di lantai dingin. Kali ini bukan karena tak punya pilihan, tapi karena kecewa dan tidak tahu harus kemana lagi. Sisa uangnya habis dalam 2 minggu. Tak ada modal, tak ada semangat, dan tak ada yang ia percayai lagi. Ia duduk di tepi lapak pada malam hari, menatap lampu jalan yang temaram. Di kejauhan, suara anjing menggonggong seperti mengejek. Dingin mulai masuk lewat celah kayu di dinding. Ia menarik lutut ke dada, memejamkan mata, dan membiarkan malam menelannya pelen-pelen. Dalam diam, suara Bayu terngiang lagi di kepalanya. Janji-janji kosong itu seperti ditusukkan pelan-pelan ke hatinya. Bukan hanya uang yang hilang, tapi kepercayaan, harapan, dan sisa kecil harga dirinya ikut lenyap. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu pagi dengan dada yang penuh sesak. Tapi pagi yang datang hanya membawa angin yang lebih dingin dari semalam. Helmi duduk termenung di tepi empang Kalinampu. Celananya kotor, sandal basah, dan tangan ditekuk di atas lutut. Ia tak tahu lagi harus kemana setelah warung kelontongnya hancur dan sisa uangnya lenyap. Beberapa ikan kecil berenang di tepi. Air keruh itu seolah tak peduli pada manusia yang hidupnya porak-poranda. Ia menarik napas dalam, mencoba menahan rasa perih di dada, lalu menatap langit yang mulai gelap. Hembusan angin membawa bau lumpur dan ranting busuk. Di kejauhan, suara klakson sepeda motor menyentak pikirannya. Helmi, ia menoleh cepat. Seorang pria dengan kemeja mahal, celana bahan rapi, dan sepatu mengilap berdiri di pinggir jalan kecil dekat empang. Pria itu tersenyum lebar. Kamu Helmi kan? Masih ingat aku? Helmi menyipitkan mata, wajah itu tidak asing, tapi sulit dikenali. Karena perubahannya terlalu mencolok. Lalu ingatannya perlahan menyusun potongan lama. Mas Wanji? Yo, lah, iya. Masih ingat juga? Ya? Jawab pria itu sambil tertawa. Wandi, dulunya dikenal sebagai pencuri kambing dan anak bandel di kampung. Terakhir Helmi dengar, Wandi sempat dipukuli warga karena ketahuan maling ayam. Tapi pria di depannya kini tampak seperti orang kaya, berpenampilan bersih, dan membawa mobil hitam mengilap yang diparkir tak jauh dari tempat mereka berdiri. Kamu ngapain di sini? Nunggu orang? Tanya Wandi sambil mendekat. Helmi hanya menggeleng. Enggak, cuma duduk, pinggel. Mau ke mana? Tanpa banyak tanya, Wandi menepuk bahunya. Ayo ikut aku, makan di rumahku. Gak usah sungkan, aku tinggal gak jauh dari sini. Helmi ragu sejenak.
Tapi rasa lapar dan lelahnya mengalahkan gengsi. Ia pun mengikuti Wandi naik mobil. Dalam perjalanan, Wandi banyak bercerita tentang kehidupannya sekarang, punya usaha sendiri, kontrakan, bahkan tanah sawah. Hidup tuh kayak jalan gelap, Mi. Kadang harus berani tabrak aja, baru bisa nemu terang, ujarnya sambil menepuk setir. Rumah Wandi ternyata besar dan mewah. Dindingnya tinggi, lampu teras terang benderang, dan halaman bersih. Seorang perempuan muda cantik menyambut mereka di depan pintu. "Ini istri saya, Nila," kata Wandi. Nila hanya tersenyum singkat, lalu masuk ke dapur. Helmi dijamu makan malam, lalu diberi kamar sendiri di lantai 2. Kamar itu bersih, ber-AC, dan ada kamar mandi dalam. Rasanya seperti mimpi. Beberapa hari ia tinggal di sana, hidup enak, makan teratur, tidur nyaman, tapi sesuatu mulai terasa janggal. Wandi tidak pernah menjelaskan sumber uangnya secara rinci. Setiap ditanya, jawabannya menggantung. Ada jalan yang lebih cepat buat sukses. "Mi, tapi nggak semua orang berani," kata Wandi suatu malam sambil menyeruput kopi di balkon belakang. "Cepat tapi gimana, Mas? Yang penting halal," kata Helmi setengah bercanda. Wandi tertawa pendek. "Halal dan haram itu soal pandangan. Yang penting, jangan ngerugiin orang. Lagi pula semua yang kujalani hasilnya nyata." Helmi diam, tapi keesokan harinya, ia mulai memperhatikan hal-hal aneh. Di bagian belakang rumah, ada satu ruang kecil yang selalu terkunci. Suatu malam, ia sempat melihat Wandi masuk ke ruang itu dengan membawa dupa. Bau menyengat sempat tercium hingga ke lantai 2. Ia juga melihat Wandi sering membakar sesuatu di halaman belakang, lalu menaburinya dengan bunga dan air. Tak pernah ada yang menjelaskan. Penasaran, Helmi kembali bertanya, "Itu ruang di belakang buat apa, Mas?" Wandi tak langsung menjawab. Ia hanya menatap Helmi lama, lalu berkata, "Kalau kamu mau tahu, ikut aku malam Jumat besok." Tapi harus siap mental. Malam Jumat datang, Helmi sudah siap. Ia dibawa masuk ke ruang kecil di belakang rumah. Dinding ruang itu dilapisi kain merah gelap dengan bau dupa yang menyengat. Di tengah ruangan, ada tempat persembahan sederhana. Wandi duduk bersila, lalu mulai menggumamkan doa-doa aneh yang tidak pernah Helmi dengar. Suaranya lirih, lalu perlahan berubah berat. Udara dalam ruangan menjadi dingin. Lilin kecil di sudut temaram bergetar seperti tiupan angin tak kasat mata. Helmi hanya berdiri diam, punggungnya basah oleh keringat meski ruangan itu dingin. Setelah beberapa menit, Wandi menoleh padanya. "Ini jalurku, Mi. Nggak semua orang bisa. Tapi kamu punya modal, kegagalan, dendam, dan keinginan buat balas semua yang pernah ngerendahin kamu." Helmi terdiam lama. Banyak pertanyaan di kepalanya, tapi tak satu pun yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menatap Wandi yang duduk tenang, seolah sudah kebal pada semua yang aneh itu. "Kalau kamu siap, besok aku kenalin ke orang yang bimbing aku," ujar Wandi. "Risikonya apa, Mas?" tanya Helmi akhirnya. "Lihat dan rasain sendiri, tapi hidupmu nggak akan sama lagi," jawab Wandi sambil berdiri. Helmi tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Dalam hati, ia tahu ini gila. Tapi di sisi lain, pikirannya terus mengingat wajah-wajah orang yang dulu menertawakannya, mengusirnya dari warung, meremehkannya di kampung. Ia juga ingat saat-saat tidur kelaparan di emperan toko, saat semua harapannya hancur karena ditipu. Kini ada jalan terbuka, mungkin gelap, tapi ia merasa inilah saatnya membalikkan hidup. Meski hatinya masih ragu, tapi malam itu, ia tak tidur. Ia duduk di ujung ranjang, memandangi lantai, dengan dada yang terasa semakin berat. Helmi masih terjaga sampai pagi. Duduk kaku di tepi ranjang dengan mata merah dan badan keringatan meski jendela kamar sudah terbuka. Suara ayam berkokok di kejauhan seperti tak terdengar jelas oleh telinganya. Ia hanya menatap lantai, memikirkan keputusan yang malam tadi hampir ia ambil. Saat cahaya matahari mulai menyusup ke sela-sela tirai, pintu kamarnya diketuk pelan oleh Wandi. "Udah siap?" Suara Wandi terdengar datar. Helmi berdiri, mengenakan jaket, dan mengikuti Wandi tanpa banyak bicara. Mereka naik mobil menuju daerah sepi di Kali Nampu. Jalanan yang dilewati makin lama makin sempit, dikelilingi pohon-pohon tinggi dan semak belukar. Di ujung jalan, mobil berhenti di dekat ladang kosong yang dipagari bambu. Ada jalan setapak ke arah hutan kecil di belakang ladang. Wandi turun lebih dulu, membuka pintu belakang, dan mengeluarkan tas kecil berisi sesajen. Helmi hanya menatap tas itu tanpa komentar. "Ayo jalan kaki, nggak jauh," ucap Wandi singkat. Setelah menyusuri jalan setapak selama sekitar 15 menit, mereka sampai di sebuah mulut gua
yang tertutup oleh akar pohon dan batu. Di depannya sudah menunggu seorang pria tua berbadan kecil dengan rambut panjang putih, mengenakan kain gelap dan selendang merah. Matanya tajam seperti burung hantu. Ia berdiri tegak sambil memegang tongkat kayu bengkok. "Ini Helmi," tanya pria itu sambil melirik tajam. "Iya Ki, dia siap," jawab Wandi pelan. Helmi sedikit mundur setengah langkah, tapi segera ditepuk bahunya oleh Wandi. "Tenang, jalani aja. Ki Rengas ini orang yang bantu aku dulu." Ki Rengas mengangguk sekali. Ia membalikan badan dan masuk ke dalam gua tanpa banyak bicara. Wandi memberi isyarat agar Helmi ikut masuk. Udara di dalam gua lembab dan bau. Langkah kaki mereka menyentuh lantai batu yang dingin. Dinding gua dipenuhi lumut dan percikan air dari atas. Beberapa tempat dipasang obor kecil yang menyala remang. Mereka tiba di sebuah ruangan sempit dengan langit-langit rendah. Di tengah ruangan itu ada batu besar berbentuk seperti altar tapi tek rata. Permukaannya penuh dengan tonjolan kasar, menyerupai wajah meklek-meklek yang tak dikenal. Beberapa seperti kepala manusia dengan mulut ternganga, ada pula yang mirip hewan dengan gigi menonjol. Ki Rengas duduk bersila di depan batu itu, menyalakan dupa, lalu mulai melantunkan doa-doa dengan suara pelan tapi dalam. Helmi berdiri tak jauh di belakangnya, menggigil karena udara dingin dan perasaan tak nyaman yang makin kuat. Wandi mendekatinya, berbisik, "Sekarang buka bajumu semua." Helmi menatap Wandi dengan mata lebar. "Telanjang Mas?" "Ya, itu syaratnya. Jangan tanya. Ikutin aja." Dengan ragu, Helmi melepaskan jaket dan bajunya, lalu celana. Ia berdiri setengah berjongkok, menutup kemaluannya dengan tangan, tapi Wandi hanya menggeleng. "Jangan begitu. Buka semua, biar bersih. Gak ada yang boleh ditutupi." Helmi akhirnya berdiri telanjang penuh. Dingin menusuk kulitnya. Ki Rengas mengangkat kepalanya, memandang Helmi dari ujung kaki sampai kepala, lalu menaburkan bunga dan abu dari dupa ke arah tubuhnya. Helmi dada dan punggungnya terasa panas, lalu dingin seketika. Mantra Ki Rengas makin cepat, makin dalam, lalu ruangan menjadi sangat senyap. Dari batu besar itu, terdengar bunyi lirih seperti sesuatu menggesek pelan. Tak lama, bagian tengah batu seolah retak perlahan, dan dari dalamnya muncul makhluk yang menyerupai babi besar. Kulitnya hitam dan berlendir, matanya merah kecil, dan lidahnya panjang menjulur. Helmi mundur setapak, tapi Wandi menahan pundaknya. "Diam, biarin dia mendekat," bisik Wandi tajam. Babi itu mendekati Helmi perlahan. Langkahnya berat dan menjijikkan. Begitu sampai di depan Helmi, makhluk itu mengendus tubuhnya, lalu menjilati dada dan perutnya dengan lidah kasar dan dingin. Helmi memejamkan mata, seluruh tubuhnya gemetar. Rasa jijik bercampur takut membuat kakinya lemas. Tapi ia menahan diri, menggigit bibir bawahnya sampai berdarah. Ia ingin kabur, tapi tubuhnya seperti terkunci. Bau lendir makhluk itu menyengat, membuatnya mual, tapi ia tetap diam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, babi itu menarik diri, menatap Helmi sejenak, lalu masuk kembali ke dalam batu. Batu itu menutup sendiri, dan suasana menjadi sunyi kembali. Ki Rengas membuka mata dan berdiri pelan. "Dia memilihmu. Mulai sekarang, dia yang akan menuntun." Helmi masih tak bisa bicara. Ia menatap Wandi dengan wajah pucat dan mata kosong. Wandi hanya mengangguk, lalu membantu Helmi mengenakan kembali pakaiannya. "Kalau kamu langgar aturan, kalau kamu coba kabur, kamu tahu sendiri," kata Ki Rengas sambil menunjuk wajah-wajah di batu besar itu. "Itu bukan ukiran, Iftimer." Yang gagal, Helmi menelan ludah. Wajah-wajah itu tampak begitu nyata. Matanya terbuka, mulutnya membeku dalam posisi teriak. Ia tahu itu bukan peringatan kosong. Mereka keluar dari gua tanpa banyak bicara. Langit sudah gelap, dan angin hutan terasa lebih dingin. Di dalam mobil, Helmi hanya diam, memeluk lutut, dan menatap kosong ke kaca jendela. Perasaannya hancur, tubuhnya lemas, dan pikirannya penuh kabut. Tapi di dalam dada, satu tekad kecil mulai tumbuh, walau dibalut rasa malu yang dalam. Helmi masih merasakan sisa dingin dari dalam gua saat ia kembali ke rumah Mas Wandi malam itu. Tubuhnya lunglai, wajahnya pucat, dan lidahnya terasa pahit. Di ruang tamu, ia hanya duduk diam menatap lantai, sementara Wandi menyodorkan segelas teh panas dan sebungkus nasi. Helmi menolak makan, pikirannya kacau. Lidah siluman babi yang menyentuh kulitnya siang tadi masih seperti melekat di tubuhnya. Wandi tidak berkata banyak. Ia hanya berpesan agar Helmi bersiap, karena malam ini baru. Menjelang tengah malam,
Wandi mengetuk pintu kamar. Helmi duduk pelan, mengenakan pakaian gelap seperti yang diperintahkan. Mereka berangkat kembali ke gua bersama Ki Rengas. Jalanan gelap, udara makin dingin. Setibanya di dalam gua, Ki Rengas menyalakan dupa lebih banyak dari sebelumnya, lalu menunjuk sudut gua yang dilapisi tikar pandan. Duduk di sana sampai fajar. Jangan tidur, jangan bicara, jangan lari, perintahnya dengan nada datar. Helmi duduk di tempat itu, Hania ditemani. Cahaya redup dari obor dan aroma dupa yang menusuk hidung. Di sekitarnya, dinding gua bergema dengan bunyi tetesan air dan desiran lembut angin dari celah-celah batu. Tapi setelah beberapa menit, suasana berubah. Udara jadi lebih padat. Helmi merasa ada yang mengawasinya. Sesekali terdengar suara lirih, menyerupai napas berat dari arah belakang. Ia tak berani menoleh. Lama-kelamaan, muncul suara langkah kaki yang tak teratur, seperti diseret. Dari kegelapan, muncullah sosok yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Badannya tinggi besar, tapi tidak utuh sebagai manusia. Bagian wajahnya seperti monyet, tangan kanannya seperti kaki ayam, dan tubuhnya tertutup rambut kasar berwarna keabu-abuan. Makhluk itu merayap mendekat dengan bunyi napas mengerang, lalu menggerayangi paha Helmi dengan tangan dingin berlendir. Helmi menggigil, tapi ia tak boleh bergerak. Ia hanya memejamkan mata, menahan napas, dan menggertakkan gigi. Makhluk itu semakin berani, mencium lehernya, menyentuh perutnya, dan menyentuh bagian tubuh yang membuat Helmi ingin berteriak. Tapi ia tahu, jika bersuara, semuanya bisa gagal. Ia menahan hingga seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ketika fajar mulai masuk lewat celah batu, makhluk itu perlahan menghilang. Helmi pingsan di tempat. Ki Rengas membangunkannya dengan cipratan air dingin. Tanpa berkata apa-apa, ia menyeret Helmi keluar dari gua. Tubuh Helmi menggigil tak henti-henti. Di luar, Wandi sudah menunggu dengan selimut. Mereka pulang tanpa bicara sepanjang jalan. Helmi tidur seharian penuh. Malamnya, ia dibangunkan kembali. Malam kedua dimulai lebih cepat. Gua kembali, gelap, dan basah. Kali ini, Ki Rengas membawa seekor babi besar berwarna hitam ke dalam gua. Diikat dengan tali. Tambang kasar, babi itu tidak biasa. Matanya menyala merah. Dan suaranya bukan suara babi biasa, tapi berat dan bergema. Ki Rengas menyalakan dupa, lalu menggambar lingkaran di lantai batu, menggunakan cairan yang berbau amis. Siluman itu akan masuk ke tubuh babi ini akan jadi wadah kekuatan yang kamu terima, ucap Ki Rengas dengan pelan, tapi tegas. Helmi berdiri agak jauh, masih setengah limbung karena trauma malam sebelumnya. Ia menatap binatang itu dengan jijik dan takut. Ki Rengas mulai melantunkan mantra panjang. Dan saat asap dupa mengepul tebal ke langit-langit gua, babi itu mendadak. Menjerit, tubuhnya menggeliat hebat. Dari dalam asap muncul sesosok bayangan gelap yang melayang, lalu menghantam tubuh babi itu dan menyatu ke dalamnya. Babi itu terdiam, lalu membuka mata dengan sorot yang lebih tajam. Napasnya lambat tapi dalam, dan dari moncongnya meneteskan liur pekat yang menetes ke batu. Helmi mundur selangkah, tapi Wandi mendekat dan memegang bahunya. Itu dia. Sekarang dia milikmu. Ki Rengas mendekat ke arah Helmi, menatap matanya. Mulai besok, semua alat makan usahamu harus dijilat babi ini. Sebelum dipakai, itu syaratnya. Kalau kamu ingkar, kamu yang akan dijilat sampai habis. Helmi menahan napas, tak percaya dengan yang baru saja didengar. Ia menatap Wandi, berharap itu hanya lelucon. Tapi Wandi mengangguk perlahan. Aku juga begitu. Mau nggak mau, kalau aku nolak? Tanya Helmi pelan. Ki Rengas menunjuk ke langit-langit gua. Di sana, samar-samar terlihat bentuk seperti wajah manusia tergantung, membatu, dengan mulut menganga dan mata membelalak. Mereka yang nolak. Sekarang, pilihanmu tinggal satu. Helmi menunduk. Kepalanya berat. Tubuhnya masih nyeri, dan pikirannya penuh dengan ketakutan yang belum reda. Tapi ia tahu, ia sudah terlalu jauh. Ia mengangguk pelan, meski di dalam hati ia ingin berteriak sekuat-kuatnya. Malam itu, mereka kembali pulang dengan membawa babi. Itu di bagian belakang mobil, dibungkus terpal. Helmi tidak menoleh ke belakang, tidak bicara, dan tidak makan. Saat masuk kamar, ia rebah di ranjang dengan napas berat, menatap lenggit-lenggit yang kini terasa seperti gua. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kesadaran bahwa hidupnya tidak akan pernah sama. Helmi masih terbaring lemas di kamar Mas Wandi. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari 2 malam penuh teror di dalam gua. Wajahnya pucat, pandangannya kosong,
dan napasnya pendek-pendek. Tapi Mas Wandi tak memberinya waktu lama untuk istirahat. Keesokan harinya, Helmi sudah diajak melihat lokasi warung yang akan dibuka. Sebuah kios permanen di tepi jalan Es Parman, dekat Simpang 4 Ramai. Tak jauh dari pusat kota Tegal, tempat itu tadinya warung bakso yang tutup karena bangkrut. Kini, papan namanya diganti menjadi Warung Ayam Kampung Bok Ginem. Nama palsu yang dipilih agar kesannya warung rumahan dan sederhana. Semua udah aku urus, kamu tinggal masak dan jaga, ucap Wandi sambil memberikan kantong plastik berisi uang pecahan 100 ribuan. Helmi tak menjawab, ia hanya mengangguk. Meski pikirannya penuh bayangan babi bermata merah yang kini resmi menjadi bagian dari usahanya. Di belakang warung, dibuat satu ruangan tertutup dari kayu lapis. Dindingnya dilapisi karpet bekas dan ditutupi kain hitam tebal. Di dalam ruangan itu, seekor babi besar dikurung dalam kerangkeng besi, dengan alas jerami dan ember air di sudutnya. Bau amis dan anyir memenuhi udara. Helmi sendiri tak tahan berlama-lama di dalam. Namun sebelum warung buka, setiap pagi, ia membawa semua piring, sendok, garpu dan spatula masuk ke sana. Babi itu menjilati semuanya satu-satu, dan baru setelah itu alat-alat dipakai untuk memasak. Hari pertama dan kedua, warung sepi. Hanya beberapa orang mampir, lalu pergi tanpa menghabiskan makanan. Helmi memasak sendiri, dibantu satu karyawan muda bernama Jaya, yang ia rekrut dari tetangga belakang warung. Helmi tidak pernah mencicipi makanannya sendiri. Ia hanya memasak sesuai resep dari buku lama, dengan takaran kira-kira. Ia tak berani menyentuh hasil masakan yang lewat dari tangan babi. Hari kelima, perubahan terjadi. Dari Paji Buta, antrean sudah terbentuk. Orang-orang berdatangan tanpa banyak tanya. Sebagian besar dari mereka bukan warga sekitar. Ada yang datang naik motor dari luar kota, bahkan dari Pantura. Mereka memesan dalam jumlah banyak, duduk di dalam warung, sambil sesekali memuji rasa masakan yang unik dan nagih. Jaya sempat bertanya kenapa tiba-tiba bisa seramai itu. Namanya rezeki, jawab Helmi cepat. Sambil mengalihkan pembicaraan, warung makin ramai dari hari ke hari. Jaya mulai kewalahan. Ia minta tambahan tenaga, dan Helmi merekrut 2 orang lagi, satu bagian dapur, dan satu bagian kasir. Tapi satu syarat tetap ia jaga. Hanya Helmi yang boleh masuk ke ruang tertutup di belakang warung. Tak seorang pun boleh tahu apa isi ruang itu. Bahkan saat Jaya iseng ingin membersihkan lantai dekat pintu ruang tersebut, Helmi membentaknya dengan nada keras. "Kalau kamu buka, kamu keluar hari itu juga," ucap Helmi dengan wajah marah. Sejak saat itu, semua karyawan menahan diri. Tapi, deses-deses mulai beredar. Ada yang bilang, Helmi pelit karena tak pernah mau makan hasil masakannya sendiri. Ada yang curiga dengan bau aneh yang kadang keluar dari ruang tertutup itu. Namun tak ada yang berani bertanya langsung. Gaji besar, makan gratis, dan pelanggan tidak pernah sepi. Konflik muncul dari dalam diri Helmi sendiri. Ia mulai sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Ia mimpi dikejar babi, dimakan alat makan, atau dicemooh orang-orang yang dulu merendahkannya. Ia sering duduk sendiri di dapur, sambil menggenggam kepala, menyesali perjanjian yang ia buat. Tapi setiap kali melihat tumpukan uang di laci kasir, semua keraguan itu lenyap sementara. Satu malam, setelah warung tutup dan semua karyawan pulang, Helmi membawa semua alat makan ke ruang babi seperti biasa. Tapi kali ini, babi itu tak menjilat langsung. Ia hanya menatap Helmi dengan mata merahnya yang menyala redup. Helmi menunduk, jantungnya berdebar. Tiba-tiba, dari mulut babi keluar suara berat dan pelan. "Waktumu belum habis. Tapi kamu harus patuh." Helmi tersentak, mundur 2 langkah. Ia hampir menjatuhkan baskom berisi sendok, tapi ia tidak berani keluar sebelum proses selesai. Setelah beberapa saat, babi itu akhirnya menjilat semua alat makan dengan gerakan lambat. Helmi tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya menunduk, lalu keluar sambil mengunci pintu ruang itu ropet-ropet. Hari-hari berikutnya, warung semakin ramai. Helmi mulai membeli motor baru, lalu ganti pakaian dengan yang lebih mahal. Ia sesekali datang ke warung hanya untuk menghitung uang, sementara pekerjaan didelegasikan ke karyawan. Tapi rasa takutnya tumbuh. Ia mulai berpikir apakah ada yang mulai curiga. Tatapan Jaya makin sering tajam. Salah satu karyawan perempuan sempat bertanya kenapa semua alat makan disimpan terpisah, dan kenapa dapur selalu terkunci saat malam. Helmi tak menjawab. Ia hanya tersenyum hambar, dan menyuruh mereka jangan ikut campur urusan yang bukan tugasnya. Tapi di dalam hati, Helmi tahu bahwa semua ini tidak akan bisa ditutupi selamanya.
ia mulai menyimpan satu linggis di balik etalase, berjaga-jaga jika suatu hari ada yang nekat membuka pintu belakang itu. Malam itu, Helmi duduk sendiri di bangku warung yang kosong, menatap piring-piring bersih yang baru saja ia bawa dari ruang. Babi, tangannya gemetar saat merapikan piring kerak. Di luar, hujan turun deras. Lampu warung redup. Suara air mengalir di selokan, menyatu dengan detak jantung yang makin tak beraturan. Ia berdiri dan berjalan pelan ke dapur, tapi langkahnya terhenti. Di lantai dekat pintu ruang tertutup itu, ada jejak kaki basah, bukan kaki manusia. Bentuknya bulat dan lebar, dengan bekas kukunya yang panjang. Jejak itu mengarah keluar, seolah sesuatu dari dalam telah keluar lebih dulu dari yang seharusnya. Jejak kaki basah di lantai dapur malam itu tak pernah dibahas Helmi kepada siapapun. Ia membersihkannya sepat-sepat, lalu kembali mengunci ruang babi dan pura-pura tak terjadi apa-apa. Tapi sejak malam itu, rasa tenang di dalam warung mulai hilang. Helmi lebih sering duduk termenung di pojok, mata waspada menatap pintu dapur. Ia merasa ada yang berubah dari binatang itu. Tidak lagi hanya sekadar perewangan, seolah-olah mulai menyatu dengan dirinya. Hari-hari berikutnya, warung makin ramai. TikTok dan Instagram mulai membicarakan tempat itu sebagai warung yang selalu penuh. Bahkan saat hujan lebat, orang dari luar kota berdatangan, bahkan ada yang rela antre sejak pagi. Di balik keuntungan yang melimpah, Helmi semakin ketakutan. Ia merasa semua ini akan segera terbongkar. Tapi ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa, menjilatkan alat, makan, memasak tanpa mencicipi, dan mengawasi karyawan agar tidak terlalu dekat dengan dapur. Sampai siang itu, kejadian yang ditakutkannya benar-benar pecah. Pelanggan wanita berusia sekitar 30 tahunan datang sendirian. Ia duduk sebentar, lalu berpura-pura ke toilet. Saat karyawan lengah, ia membuka pintu dapur belakang yang tidak sepenuhnya terkunci. Di dalam, ia mendapati pemandangan menjijikkan. Seekor babi besar menjilat tumpukan mangkok dan sendok. Suara lenguhan binatang itu bergema di ruangan pengap yang berbau busuk. Astagfirullah. Ini warung apaan ini? Ada babi di dapur. Teriakannya memecah keramaian. Semua orang di ruang makan berdiri. Beberapa langsung menghambur ke belakang, menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Salah satu pelanggan merekam dengan ponsel. Seorang pria melempar kursi ke dalam dapur. Karyawan panik, lari keluar, sementara Helmi yang baru keluar dari kamar kecil langsung dihampiri massa. Lu setan ya, nyuci pakai babi? Helmi ditarik dari balik kasir. Pukulan bertubi-tubi menghantam wajah dan badannya. Ia mencoba melindungi kepala, tapi tenaga orang-orang terlalu banyak. Hidungnya berdarah, pipinya sobek oleh lemparan sendok logam. Tulang lengan kirinya terdengar patah saat diinjak oleh seorang laki-laki bertubuh besar. Seseorang membuka tutup kerangkeng. Babi itu lari ke arah pasar sambil mengeluarkan suara melenguh seperti menangis. Babinya lari. Itu babi setan. Sementara sebagian massa mengejar binatang itu. Beberapa orang lainnya masih melampiaskan kemarahan pada Helmi. Seorang ibu bahkan menjerit sambil muntah setelah tahu dia dan anak-anaknya makan dari mangkok yang dijilat binatang najis. Warung itu dihancurkan. Etalase the banting rice cooker dilempar ke jalan. Papan nama warung diseret dan dibakar di depan kios. Polisi datang tidak lama setelahnya. Mereka mencoba membubarkan kerumunan. Salah satu dari mereka melihat kondisi Helmi yang sudah tak bisa berdiri dan mengangkat tangan meminta tolong. Tapi sebelum dibawa ke kantor polisi, sebuah mobil hitam berhenti di depan warung. Mas Wandi turun tergesa, membawa 2 bendel uang tunai. Ia menghampiri petugas dan berbicara pelan di samping mobil. Beberapa menit kemudian, seorang polisi menyuruh warga bubar dengan alasan sudah ditangani. Helmi dibopong ke dalam mobil. Bajunya sobek, wajahnya bengkak tak karuan, dan suara napasnya serak. Di jok belakang, ia hanya bisa memejamkan mata sambil menggenggam sisa uang dari laci warung yang sempat ia ambil sebelum masa datang. 2 tas besar ia sembunyikan di bagasi mobil Wandi, isinya uang hasil warung selama 2 bulan terakhir. Dalam perjalanan, tak ada yang bicara. Mas Wandi hanya fokus menyetir. Helmi tak sanggup menatap kaca spion. Ia merasa sudah seperti bangkai hidup. Di benaknya hanya satu kalimat, ritual gagal. Rahasia terbongkar. Ia tidak sanggup menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Mobil berhenti di rumah Wandi hanya sebentar. Cukup untuk mengambil beberapa pakaian dan sebotol air minum. Wandi menyerahkan 2 tas itu ke tangan Helmi, lalu berkata pelan, "Kamu gak bisa di sini. Polisi suruh kamu gak balik ke kota ini. Pergilah, kemanapun. Jangan pakai nama asli."
Helmi mengangguk lemah. Ia naik ke dalam mobil angkot sewaan yang sudah menunggu, membawa semua uangnya. Ia tidak tahu akan kemana, tapi ia tahu satu hal. Ia harus pergi sejauh mungkin dari kota ini. Ia tak sempat pamit ke siapapun. Jaya dan 2 karyawan lainnya tak pernah ia temui lagi. Di dalam angkot yang melaju pelan, Helmi memejamkan mata. Napasnya masih sesak. Di benaknya terngiang suara siluman babi yang pernah keluar dari kerangkeng. Kamu harus patuh, dan ia telah gagal. Kini ia hanya membawa 2 tas penuh uang yang tidak bisa ia banggakan. Wajahnya hancur, namanya dibenci, rezekinya tersemar. Tapi lebih dari itu, Helmi merasa ia sudah bukan dirinya lagi. Ada yang menempel di dirinya, dan belum tentu bisa dilepas. Mobil melaju pelan di jalanan yang basah, meninggalkan kota Tegal, yang kini hanya jadi kenangan paling hina dalam hidupnya. Helmi tidak pernah menoleh ke belakang. Saat angkot membawanya meninggalkan Tegal, tubuhnya remuk, wajahnya bengkak, dan pikirannya koyak. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak membawa dendam. Hanya 2 tas besar di pangkuan, berisi uang haram yang terasa seperti beban panas. Ia turun di Salatiga. Kota itu asing, tapi dinginnya tidak menghakimi. Helmi mencari penginapan murah, menyewa kamar kecil di ujung lorong lantai 2. Selama malam pertama, ia tak keluar. Ia hanya duduk, memandangi tas itu, membuka, menutup, memandangi lagi, lalu menutup kembali. Di malam keempat, ia membungkus sebagian uangnya dengan kantong kresek hitam dan keluar saat subuh. Ia menyusuri geng-geng kecil, menemukan panti asuhan, masjid tua, dan keluarga-keluarga pemulung. Ia mengetuk pintu, meletakkan kantong di ambang, lalu pergi sebelum sempat ditanya. Itu ia lakukan selama seminggu penuh, hingga tas-tas itu ringan, dan jiwanya sedikit lebih tenang. Sisa uangnya digunakan membeli gerobak bekas yang sudah lapuk catnya. Ia mengecat sendiri, membeli 1 karung es batu, 2 botol sirup, dan sebungkus plastik sedotan. Ia memilih berjualan di dekat taman kota yang tak terlalu ramai. Ia sadar, ia bukan siapa-siapa lagi, tapi ia juga tahu, ia tak bisa mulai dari nol kalau masih menyimpan kotoran masa lalu. Hari pertama, tak ada yang membeli. Hari kedua, seorang bocah datang, menunjuk es serutnya, lalu menunggu sambil menggoyang-goyangkan sandal. Helmi menggiling es dengan hati-hati, menuangkan sirup, dan menyerahkannya. Anak itu tersenyum. Enak pak, katanya sambil berlari pergi. Helmi hanya menatap mangkuk kosong yang ditinggalkan bocah itu. Ia baru sadar, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menjual sesuatu yang ia cicipi sendiri. Es itu memang enak. Helmi duduk di bangku gerobak sambil menatap tangannya. Tak ada jijik, tak ada bau busuk, tak ada liur najis. Hanya tangan biasa yang akhirnya digunakan untuk pekerjaan bersih. Ia mengusap matanya, diam-diam. Angin sore menyapu rambutnya dan ia biarkan rasa itu masuk. Beberapa hari kemudian, 1-2 orang mulai datang. Ibu-ibu yang mengantar anaknya bermain, petugas kebersihan taman, bahkan anak SMA yang penasaran dengan sirup buatan Helmi. Ia mulai mengenali pelanggan. Ia mulai punya alasan untuk bangun pagi dan menunggu malam. Bukan lagi demi uang, tapi demi perasaan bahwa ia pantas hidup. Namun, ada satu malam yang membuat Helmi benar-benar membisu. Seorang pria tua datang, berpakaian lusuh, duduk pelan, lalu memesan es serut. Boleh lihat dapurmu nak? Tanyanya tenang. Helmi terdiam, lengan kirinya gemetar, sisa trauma lama kembali menyentak. Ia tersenyum kecil. Gerobak saya nggak punya dapur pak. Pria itu hanya mengangguk, lalu memakan es itu perlahan. Saat selesai, ia berdiri, menepuk bahu Helmi, dan berkata pelan, kalau kamu sudah bersih, jangan pernah kembali kotor hanya karena takut lapar. Setelah pria itu pergi, Helmi tidak bisa langsung berdiri. Ia menunduk lama, menatap sendok kecil. Dik, kata-kata itu menampar lebih keras dari masa di Tegal. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dihukum. Ia merasa diingatkan bahwa hidup bisa kembali lurus, asal tak ditekuk lagi. Malam itu, ia pulang ke kamarnya. Ia duduk di lantai, menghadap jendela yang terbuka ke arah jalan kecil. Ia menyalakan lampu kamar yang redup. Tidak ada dupa, tidak ada mantra, tidak ada liur binatang, hanya dirinya sendiri. Dan sunyi yang perlahan menjadi damai. Ia menghela napas panjang, lalu menutup matanya. Semua sudah hancur, tapi yang tersisa cukup untuk hidup dengan kepala tegak. Ia tidak butuh lagi kekayaan, pujian, atau dendam. Ia hanya ingin duduk di bawah pohon, menjual es sederhana, dan melihat anak-anak tersenyum. Itu cukup. Dan malam itu, Helmi tahu, ia
bukan orang baik, tapi ia bukan lagi orang jahat. Ia hanya seseorang yang akhirnya memilih tidak mengulangi. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika kisah ini menggugah, jangan biarkan berhenti di Anda. Bagikan, karena kebenaran dari dunia lain kadang hanya bisa diteruskan lewat mulut ke mulut. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, karena yang tak terlihat belum tentu tak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.